Filsafat itu kan selama ini kita kenal sebagai filosofia, cinta kebijaksanaan. Jadi sering saya jelaskan ya bahwa filsafat itu tidak berhenti sekedar kebenaran, tetapi juga kebijaksanaan. Jadi aspek kebijaksanaan ini berarti ya unsur hikmahnya, kearifannya, relevansinya ide gagasan dengan kenyataan. Tidak ada gunanya pikiran-pikiran tinggi, mulia, luar biasa kalau ternyata kita tidak mampu menerjemahkannya secara tepat dalam kenyataan hidup. Nah, menerjemahkan secara tepat itu ada unsur kebijaksanaannya. Jadi, tidak semua kebenaran itu harus diterapkan begitu saja tanpa peduli situasi, lingkungan, wadahnya. Karena kadang-kadang kalau kita tidak peduli lingkungan, situasi, yang semula benar ini sebenarnya bisa jadi blunder, malah menyusahkan kita, merepotkan kita, mengacaukan hidup kita. Kalau dalam Islam ada konsep barokah. Barokah itu ya sebenarnya bagian dari hikmah. Ketika kebenaran mampu mewujudkan diri dan memberi manfaat besar dalam hidup kita. Nah, ini pandangan dasarnya filsafat itu love of wisdom, cinta pada kebijaksanaan. Oleh Levinas, love of wisdom ini dibalik. Kata Levinas, keliru orang-orang itu. Kok cinta pada kebijaksanaan sih? Yang benar itu bukan love of wisdom, tapi wisdom of love. Jadi filsafat itu kita hidup secara bijaksana dengan jalan cinta. Untuk bisa bijaksana itu kuncinya mencintai. Jadi justru hakikatnya filsafat, kata Levinas, bukan love of wisdom, tapi wisdom of love. Kebijaksanaan hidup melalui cinta. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, beliau ini pikirannya agak khas. Selama ini kita membanggakan love of wisdom. Tapi kata Levinas enggak, yang pas itu wisdom of love. Jadi bukan kita mencintai kebijaksanaan, tapi kita hidup secara bijaksana melalui jalan cinta, jalan kasih sayang. Hanya dengan inilah nanti filsafat itu bermanfaat untuk hidup kita. Ini yang selama ini dilupakan oleh para filosof. Ini menarik kalau kita perhatikan ya. Istilah wisdom of love ini kan yang tema-tema sejak kemarin. Teman-teman senang sekali kalau ada cinta-cintanya. Umurmu kan memang umur-umur lagi semangat-semangatnya dengan cinta-cintaan. Ini istilah wisdom of love ini mungkin sebentar lagi populer oleh kalian. Karena ada cinta yang hidup. Nah, jadi memang nanti Levinas menjelaskan jalan untuk hidup bijaksana itu adalah cinta ini. Meskipun nanti dia pakai istilah yang berbeda, dia masuk melalui jalur etik. Berarti ini kalau urusan cinta itu bukan agape, cinta ilahiyah, atau eros, cinta yang erotik, tapi cinta yang persahabatan. Baik, jadi ini diawali dari sini nanti. Dari wisdom of love ini beliau masuk ke gagasan etiknya. Boleh teman-teman nanti meneliti ya. Kajian-kajian agama, kajian-kajian filsafat. Itu puncaknya nanti ketemunya semua. Itu banyak di cinta ini. Termasuk mode hidup yang paling tinggi. Itu kan sering saya sebut ini gaya cinta ini. Kita berhubungan dengan Allah pun puncaknya cinta. Dengan Rasulullah puncaknya cinta. Malam hari ini dengan filsafat yang katanya rasional pun ternyata puncaknya juga
cinta. Boleh sekarang kamu cari dari jalur yang lain, apakah benar puncaknya semuanya itu cinta. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, dari situ terus Levinas melanjutkan. Filsafat yang tadi membijaksanai hidup melalui cinta, itu pertama-tama dan yang paling penting harus dibahas oleh filsafat itu adalah etika, akhlak, kalau bahasa Islamnya ya. Jadi ini mengkritik gurunya, sahabatnya Heidegger. Kalau Heidegger, filsafat itu yang pertama ya metafisika. Metafisika itu yang membahas tentang adanya sesuatu atau adanya apapun. Tapi kata Levinas enggak, bukan metafisika, tapi etika. Jadi ini filsafat pertama yang harus dan layak dipelajari. Ya metafisika penting, tapi etika lebih penting. Kenapa? Karena the good atau kebaikan hidup itu intinya dari semua filsafat. Tidak ada gunanya pikiran daki-daki bulet, tapi hidup kita tidak jadi lebih baik. Maka pintu kebaikan itu penting. The good, kata Levinas, berarti inti dari semua filsafat. Meskipun nanti Levinas ini berfilsafat tidak untuk nuturi, apa nuturi itu ya, menasehati kita bahwa kita harus melakukan ini atau jangan melakukan itu. Beliau hanya menjelaskan prinsip-prinsip human relation. Akhlak atau etika itu manifestasi konkretnya ya saat kita berhubungan dengan orang lain. Ya kan memang etik itu kan kelihatan sekali ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kita kan tidak bisa bilang, wah saya itu jujur sekali loh Pak, kalau pas sendirian. Tapi kalau pas sama orang saya veto ngomongnya. Tapi kalau pas sendirian saya jujur Pak. Nah itu kan tidak ada gunanya. Etik itu ya manfaatnya saat kita berinteraksi dengan orang lain. Istilahnya Levinas, face to face relation. Saya tidak sombong kok Pak, kalau pas sendirian depan HP. Tapi kalau pas bareng-bareng teman ya kelihatan sombongnya. Nah, ini berarti kan kita menganggapnya kurang etis. Meskipun aslinya mungkin tidak sombong. Kita kan sering mengklaim diri kita pakai aslinya itu. Aslinya saya rajin loh Pak, ya semester ini saja sering bolos. Asli dari mana? Sering bolos ya berarti malas. Jadi filsafat pertama itu etika. Dan etika berarti bagaimana kita bisa berhubungan dengan orang lain, face to face relation secara positif. Jadi ini arahnya ke sini nanti Levinas itu. Yang wisdom of love tadi ternyata masuknya lewat etika, lewat akhlak. Yang etik ini bukan filsafat yang mendalam tentang apa itu moral, apa itu amoral, tapi tentang human relation. Makanya nanti filsafatnya Levinas ini kadang disebut filsafat etiknya, disebut ethic of face, etika wajah. Karena ini hubungannya dengan pertemuan kita dengan orang lain. Nanti ada penjelasannya sendiri apa yang dimaksud etika wajah itu. Nah, berarti apa? Fokusnya kajian etika, kata Levinas itu orang lain atau yang lain. Kata Levinas, etik itu bukan tentang proposisi hukum atau aturan moral. Juga bukan
etika yang tertulis dalam kehendak Tuhan. Ini kata filosof Agustinus. Kalau yang pertama itu pendapatnya Aristoteles. Atau dalam suara hati Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant itu kan dorongan suara hati untuk wajib melakukan kebaikan. Itulah etik. Atau dalam kesenangan. Stuart Mill, Jeremy Bentham, ini semua pernah kita bahas. Kecuali Thomas Aquinas. Thomas Aquinas pernah kita bahas di sesi kebebasan. Semuanya pernah kita bahas, tapi dikritik semua oleh Levinas. Karena fokusnya etik itu ya harusnya dalam hubungan kita dengan orang lain. Nah, secara tidak sadar, kata Levinas, filosof-filosof tadi sudah menjelaskan ke sana, tapi belum tegas saja. Misalnya Thomas Aquinas, itu yang punya pendapat bahwa etik itu, ini etik religius, ada dalam kehendak Tuhan. Intinya ajarannya Thomas Aquinas itu kan kita tidak boleh merugikan orang lain. Nah, ini kan tentang orang lain. Atau Immanuel Kant. Immanuel Kant dulu kita pelajari etik itu imperatif, perintah dari dalam diri kita. Kalau batin kita jernih, suara hati kita terang, itu ya kita tahu kok mana yang baik, mana yang buruk yang harusnya kita lakukan. Dan orang bermoral itu harus memperlakukan manusia yang lain secara moral, secara berakhlak. Nah, ini juga ternyata tentang orang lain. Atau prinsipnya kesenangan tadi. Stuart Mill misalnya, dia bilang senang itu ya semakin besar orang yang senang, semakin banyak orang yang senang dengan perbuatan kita ini tambah baik. Kok yang senang saya saja, kalian tersiksa semua, kurang baik. Baru kalau senang semuanya, berarti perbuatan ini lebih baik. Nah, berarti kan ternyata kebaikan itu melibatkan orang lain. Ngaji ini misalnya, yang semangat kok saya, yang senang saya saja. Kalian tersiksa sekali. Wah, ini ngomong apa Pak Faiz malam hari ini. Itu kan kebaikannya kurang. Tapi kalau ternyata yang lain juga merasakan manfaat besarnya, merasakan gunanya, ini lebih baik. Berarti ternyata ya, meskipun yang dicari kesenangan, ada juga teori kesenangan lebih besar berarti lebih baik. Semakin banyak orang senang, semakin baik. Berarti orang lain jadi pertimbangan. Para filosof tadi sudah membahas sebenarnya tentang orang lain. Hanya saja kurang fokus, tidak dijadikan yang utama. Orang lain tidak jadi pertimbangan utama kebaikan. Maka kata Levinas, ya kita kalau ingin melakukan kebaikan, pertama-tama ketika kita berhadapan dengan orang lain kuncinya. Begitu saya ketemu kalian, itu kan saya berpikir apa yang terbaik bisa saya berikan untuk kalian. Nah, ini namanya orang baik. Tidak mikir saya, tapi mikir kalian. Ini yang disebut etika yang lain, yang tadi disebut otherness tadi. Jadi orang baik itu kalau saling bertemu, dia tidak mikir apa keinginanku untukmu, tapi apa keinginanmu yang bisa aku lakukan. Itulah prinsip dasar etiknya Levinas. Oke, ya kayak tadi kalian misalnya bareng-bareng masuk ke sini terus harus antri. Nah, itu bisa kelihatan kalian orang baik atau tidak. Yang orang baik saling mempersilahkan. Monggo silahkan maju. Tapi yang tidak baik saling rebutan. Aku harus masuk dulu. Ada tempat favorit aku. Jangan sampai diduduki orang misalnya. Nah, ini namanya yang dipikir dirinya, tidak berpikir tentang orang lain. Selama ini pengalaman saya yang saling mempersilahkan itu yang sering terjadi itu kalau sholat jamaah di masjid.
Hanya itu saja. Kalau ayo maju, majunya malas ke depan itu kan. Wong di depan masih kosong itu. Mesti dia bisa maju tapi mempersilahkan yang lain maju. Silakan aja maju. Oke. Nah, ayo mulai ya kita jadi orang yang berakhlak, orang yang etis. Kalau rumusnya Levinas, orang yang mempertimbangkan hadirnya yang lain. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih yang kita lakukan terhadap yang lain? Dia pakai istilah tanggung jawab. Jadi antara yang lain dan tanggung jawab. Itu kalau bahasa Ibraninya, beliau menguasai bahasa Ibrani, itu istilahnya dekat. Bahasa Ibraninya lain itu aher, bahasa Ibraninya tanggung jawab itu aherut. Ternyata dekat. Ini seolah-olah dari sisi kebahasaan itu kita itu diminta ikut bertanggung jawab pada orang lain. Jadi ada hubungan antara tanggung jawab dan yang lain. Berarti nanti dalam pikirannya Levinas ini, ukuran orang itu baik atau tidak adalah sejauh mana dia peduli dan ikut bertanggung jawab terhadap yang lain. Jadi yang lain itu pokoknya orang yang hadir di depan kita. Orang baik berarti orang yang ketika berhadapan dengan kita, itu yang dipikir kita. Kita juga yang dipikir dia. Saling bertanggung jawab. Nah, jadi kalau dunia seperti ini mungkin rasanya tentrem. Yang lain peduli kita, kita juga peduli dia. Kita mendahulukan mereka, mereka mendahulukan kita. Nanti macet Pak, sama-sama tidak ada yang saling mempersilahkan tadi ndak. Nanti tahulah mesti batasnya kapan kamu harus. Kan biasanya kayak sholat tadi habis jempol-jempolan mempersilahkan maju kan terus salah satu ngalah maju. Oke, yang penting kita berpikir tanggung jawab kita pada orang lain. Kalau orang hadir di depan kita, kita tidak mikir apa kepentinganku dengan dia, apa kebutuhanku dengan dia, tapi kita mikir apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Inilah maka nanti etikanya dikenal sebagai etika tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini levelnya etik. Kalau kita kan tanggung jawab itu levelnya kewajiban. Jadi kalau ada orang lain kita merasa, itu kan bukan tanggung jawab saya Pak, bukan siapa-siapa saya. Kenal juga baru kemarin semester 1, sekarang saya masih semester 1 aja belum selesai. Tidak, tanggung jawab itu pada siapapun orang lain yang di depan kita. Kayak kalian masuk ke sini tadi ketika saling mempersilahkan, itu kan tidak perlu kenalan dulu kamu anak mana, ada hubungan apa dengan aku dan lain sebagainya. Kalau tolong menolong perhitungannya panjang, biasanya tidak jadi menolong. Jadi, kan sering orang mengilustrasikan kalau ada kecelakaan itu loh. Kan kita ingin menolong segera. Kita tidak mikir dia ini yang kecelakaan anak mana, anak UIN apa UGM. Kalau UIN fakultas apa? Fakultas Syariah beda, saya Usuluddin tidak sama. Kan tidak ngono. Orang nolong itu siapapun kamu, ada yang terbaik yang bisa saya lakukan. Karena pagi-pagi tadi saya lihat ada tabrakan di perempatannya UIN itu. Yang nolong juga banyak, yang cuek lebih banyak. Jadi, harusnya orang berpikir apa yang terbaik. Mungkin yang satu minggirkan sepedanya, yang satu membopong dia ke pinggir, yang satu agak ngatur lalu lintasnya, kan begitu. Jadi yang cuek banyak, yang nonton apalagi lebih banyak. Oke, harusnya kita ketemu apapun, siapapun manusia dalam situasi apapun, yang kita pikirkan apa yang terbaik yang bisa aku berikan padanya. Inilah orang baik sebenarnya.
Oke, baik. Nah, sekarang kita mikir sebentar. Dasarnya sekarang. Tadi saya bilang Levinas ini muridnya Husserl. Termasuk juga belajar banyak pada Heidegger. Meskipun tadi belakangan dia agak mengkritisi, tidak suka dengan Heidegger yang pro pada Nazi. Nah, kenapa dasarnya fenomenologi? Teorinya Husserl sama Heidegger ini kan namanya fenomenologi. Karena fenomenologi itu kan prinsipnya jangan terlalu banyak berteori tentang realitas, tapi biarkan realitas itu hadir apa adanya dalam diri kita. Nah, ini yang disukai oleh Levinas. Karena nanti biasanya hubungannya dengan etik ya. Kalau kita berhubungan dengan orang lain, seringkali kita itu tidak membiarkan dia hadir apa adanya dalam diri kita. Kalau ada orang, kita selalu memerangkap dia dengan perspektif kita, dengan teori yang kita pakai, dengan prasangka kita. Jadi akhirnya kita tidak peduli kehadirannya. Yang kita pedulikan pikiran kita tentangnya. Ini kalau di Levinas tidak etis. Orang tidak bisa jadi dirinya sendiri. Maka Levinas masuknya lewat fenomenologi. Karena fenomenologi dasar teorinya adalah daripada kita berteori tentang realitas, harusnya sebaliknya kita mengamati apa yang menampakkan diri dalam kesadaran kita. Nah, Levinas ini murid yang baik. Murid yang baik itu bisa mengkritik gurunya, melanjutkan gagasan gurunya. Saya tidak tahu teman-teman malam hari ini termasuk murid yang baik apa tidak. Mungkin kalian paham aja sulit gimana ngeritiknya. Ya ora apa-apa lah, sing penting sinau nyari barokahnya ilmu ya. Karena siapalah kita, apalah kita, ilmu itu kan bagian dari rezekinya Allah. Kalau malam hari ini kok belum nangkep berarti belum rezekinya. Ada yang dapat rezeki lebih banyak daripada yang saya sampaikan. Teorinya sih cuma ini saja. Terus kalian, wah berarti bisa ke sana ya Pak, cocok dengan situasi ini. Kalian lebih luas mengembara pikiranmu. Itu yang disebut barokah. Dapat lebih banyak daripada yang diupayakan. Nah, Levinas ini mungkin jenis murid yang ilmunya barokah. Jadi dia bisa mengembangkan gagasan gurunya secara luar biasa. Dia mengkritik gurunya. Pertama dia ngeritik Husserl. Ya kritiknya panjang. Saya tidak yakin kalian kalau baca bukunya paham. Saya juga menangkapnya general saja, tidak detail. Jadi intinya Husserl ini kata Levinas masih terperangkap dalam logika subjek-objek. Jadi saya subjeknya, terus ada objek yang dibaca masuk dalam kesadaranku. Ini kata Husserl penyakitnya para filosof modern. Dia merasa superior, jadi subjek, kemudian apa saja yang di luar dirinya diperlakukan jadi objek. Jadi nanti kalau dilanjutkan, ya kalau barang mikrofon ini subjek jadi objek, saya subjeknya. Itu saya naikkan, saya turunkan, dia tidak bantah, ikut saja. Kan enggak, terus saya naikkan terus dia protes turun sendiri kan enggak. Jadi untuk barang, benda, ya pokoknya yang di luar manusia itu bisa kita menggunakan relasi subjek objek. Tapi untuk manusia enggak bisa. Manusia itu tidak gampang-gampang diperintah, diatur sesukamu, tidak bisa.
Jadi relasinya bukan subjek objek, tapi subjek ketemu subjek. Kamu buruk sangka pada orang itu, ya mungkin orangnya, emangnya kamu aja yang bisa buruk sangka, aku ya bisa. Kamu maki-maki saya, loh aku ya bisa maki-maki. Beda sama laptop ini. Laptop ini tak maki-maki, misalnya laptop kok kayak gini, ini tahun berapa ini bikinnya, mbok kamu ngupdate sedikit lah kamu ini. Dia diem aja. Tapi kalau takmirnya yang saya marahi tentang laptop ini, dia bisa balas. Kenapa? Subjek-subjek. Jadi yang hadir dalam diriku ini manusia. Kalau hubungan relasi antar manusia yang tidak sederhana bisa saya judge, saya nilai, saya kerangkai dengan kacamata saya saja. Dia punya perspektifnya sendiri, dia punya makna hidupnya sendiri. Nah, ini yang dikritikkan pada Husserl. Husserl sudah benar, tidak mau banyak teori, pokoknya objek dimasukkan dalam diri kita, dipahami apa adanya. Tapi Husserl agak lupa bahwa dalam ranah etika ini objeknya manusia, yang tidak sesederhana kalau kita memahami barang atau benda. Ya misalnya minuman ini ya, saya ndak minum sampai nanti dia diam saja. Saya minum sekarang dia juga diam saja. Kalau ndak percaya bisa dicek. Haus. Bismillah. Oke, nah kan enggak protes dia. Dia kan enggak bilang nanti lah baru ngomong berapa sudah minum, kan enggak. Dia juga enggak teriak-teriak, ayo minum lah, sudah ada nanti dingin loh, enggak. Yang bilang mungkin teman-teman takmir atau teman-teman, ayo Pak segera diminum. Tapi dia tidak. Ini saya dengan ini subjek objek, tapi saya dengan kalian subjek dan subjek. Baik, ini kritiknya pada Husserl. Dia terus ngeritik juga pada, itu salah nulisnya Heidegger bukan Habermas. Itu salah nulis. Kenapa bisa salah nulis? Karena saya subjek juga, manusia juga. Jadi kalau tidak bisa salah ya namanya bukan manusia. Apa kritiknya pada Heidegger? Heidegger bilang, Levinas bilang Heidegger ini terlalu fokus pada aspek mengada. Heidegger ini kan wanti-wanti kita, ayo kita jadi manusia yang otentik, Dasein. Apa adanya seperti kita, jangan jadi manusia yang tenggelam dalam kerumunan. Jangan jadi manusia yang tidak punya jati diri. Jangan jadi manusia yang tidak eksis. Ini kan teori besarnya Heidegger. Nah, dia terlalu asik di situ sampai lupa bahwa sampai di level apa kita itu harus mengada, eksis. Ini kalau tidak hati-hati membuat orang jadi egois, mikir dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Jadi eksis punya jati diri bagus, tapi jangan lupa kita juga hidup bareng orang lain. Saya kan memang passionnya musik Pak, saya ingin eksis jadi pemusik, jadi saya akan main musik terus. Ya enggak apa-apa, tapi jangan lupa kalau kamu latihan musik, apalagi malam-malam, tetanggamu juga butuh tenang. Enggak serta-merta kamu hanya mikir ingin mengada saja, melupakan yang lain. Baik, saya kan enggak ingin ditelan oleh kerumunan, ditelan oleh tenggelam. Saya harus jadi diri saya sendiri misalnya. Iya, tapi kamu hidup dengan orang lain. Pertimbangkan juga hadirnya orang lain. Itulah etika. Jadi Levinas mengkritik Heidegger, mengada bagus, tapi jangan lupa etikanya. Dia mengkritik Husserl
sudah bagus. Kita tidak terlalu banyak teori, memahami sesuatu apa adanya. Tapi jangan lupa ketika berhadapan dengan manusia, dia tidak pasif. Jadi bukan subjek objek, tapi subjek dan subjek yang ketemu. Ini dasar fenomenologinya. Jadi memang Levinas ini dikenal juga termasuk bermadhab fenomenologis. Dulu pernah kita bahas dua tokoh besar fenomenologi, Husserl dan Heidegger ini. Tinggal kalian cari rekamannya. Tadi sudah sampai sesi 372 ya. Lumayan lah ya kalian sekarang setahun penuh bisa setiap hari satu ngaji filsafat. Sudah lebih sedikit, setahun kan 365, itu masih ada sisa sedikit lah. Jadi lumayan sekarang, sehari satu sudah bisa. Oke, itu kalau tidak nganggur.